Hai ladies, berjumpa kembali dengan saya Wulan Juliani di channelnya Melanox Divide Your Glow. Nah, sekarang saya masih bersama dengan Dokter Nila di sini ya, spesialis kulit dan kelamin kita dan juga sangat ahli di bidang kulit dan operasi laser sekaligus pendiri dari kelompok studi dermatologi laser Indonesia. Udah lengkap ya kan? Cetekannya Ya, lengkap, cetekannya lengkap. Dan sekarang saya dan Dokter Nila akan bahas mengenai bagaimana cara menggunakan sunscreen yang baik dan benar. Karena ini banyak sekali pertanyaan pastinya dari ladies ya dok ya. Kayak yang pertama dulu deh, sebenarnya namanya sunscreen itu dok harus dipakai ketika kita keluar rumah aja ya, atau sebenarnya ketika kita di rumah ataupun di kantor yang notabene mungkin kacanya udah gelap kayak kalau di kantor ya dok, udah gitu di rumah banyak tembok juga gitu, apa tetap harus menggunakan yang namanya sunscreen? Oke. Kita pernah membahas ya bahwa sinar matahari itu mempunyai spektrum, ada yang ultraviolet A, B, dan C ya tentu. Nah yang A ini banyak untuk di Katulistiwa, ya, daerah kita yang tinggal ini, di mana A ini masih menembus kaca. Jangan lupa kalau B memang ultraviolet B itu yang tidak menembus kaca, sehingga itu kalau kita lihat di beberapa gedung-gedung tentu ya yang kacanya mereka memakai kaca film Yang gelap. ya sebetulnya itu lebih untuk menapis ultraviolet B, karena B itu memang yang dikhawatirkan untuk kaitannya nanti ke skin cancer, ke kanker kulit kan. Nah A juga bisa kok jangka panjang sekali, tapi A lebih dikaitkan pada penuaan ya tentu karena rusaknya kolagen, darkening, tanning, penggelapan kulit ya, penggelapan kulit itu di A bukan di B sebetulnya. Ultraviolet B itu tidak untuk penggelapan kulit. Nah, karena itu kalau kita tinggal di satu rumah yang masa kini itu kan sebenarnya kacanya banyak. Kebetulan aktivitas kita juga selalu di samping jendela, atau teman-teman kita yang tinggal di kantor-kantor berjam-jam, apalagi di bangunan tinggi, pencakar langit, Ya, kan di lantai-lantai yang sempat atasnya. bilang ya kalau semakin tinggi kita naik kayak ke gunung itu akan semakin Matahari akan semakin masuk ke kulit itu lebih karena tidak ada filtrasi dari uap air di udaranya, kurang kan karena dia makin tinggi. Nah, justru itulah yang memang membuat concern kita bahwa memakai sunscreen itu kalau kita di samping jendela kita harus tetap pakai. Yang tentu mengandung proteksi terhadap ultraviolet A. Jadi kembali lagi kita harus menjadi konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli istilahnya. Betul nggak sunscreen kita itu punya proteksi terhadap ultraviolet A? Yang pernah kita bicarakan ditandai dengan kalau dibaca di label PA plus 2 paling tidak ya kalau untuk iklim kita. Atau kalau kemasan lain ada tulisannya UVA, itu berarti langsung UVA-nya plus sekian ya. Itu harus ada. Jadi bagi yang bekerja di samping jendela kaca atau di rumah itu harus tetap memakai sunscreen tadi. Nah dok, kalau kita misalkan nyetir mobil, Iya. anggaplah gitu dok, sekarang kan memang lagi zamannya kaca film 100%. Iya. Nabrak tuh kadang-kadang ya kan. Gelap banget soalnya kalau udah malam. Tapi namanya ladies gitu ya, atau mungkin cowok-cowok, laki-laki luar sana juga kan, karena udah merasa wah mobil saya udah gelap nih, kaca film udah 100 gitu kan, kayaknya nggak perlu lagi dipakai UV. Ya, itu yang gimana, sering Dok? kadang-kadang perlu diingatkan bahwa kembali bahwa kaca film yang pada mobil pun walaupun ada klaim 100% itu pun ultraviolet A masih masuk. Jadi untuk problem-problem apalagi flek ya, kita juga nggak mau mungkin gampang gelap, ya memang idealnya harus pakai sunscreen walaupun kita di dalam mobil, apalagi menyetir karena itu kan di depan, jadi kita dapat paparannya lebih banyak lagi ya. Kalau lain kok kita duduk di belakang, duduknya juga di tengah ya, terus kebetulan kacanya pakai tirai, nah itu cukup aman. Kan ada sekarang kaca mobil yang ada kordennya, nah itu masih aman ya, nggak menembus korden kalau ultraviolet A tadi. Tapi kalau kaca dia nembus, Masih nembus, jadi ya? harus pakai tetap. Nah, dokter juga sempat menyinggung nih bahwa ternyata yang namanya sunscreen itu harus digunakan berulang-ulang. Nah, ini kan mungkin ada yang masih bingung gitu. Berulang-ulang itu jedanya harus berapa jam sih, Dok? Dan harusnya kulitnya yang gimana aja sih? Gitu. Oke, jadi yang pertama adalah mengoleskan sesuatu. Kalau kita ingin itu efektif, tentu di atas kulit yang bersih. Ya, jadi kita harus bersih kulitnya. Kedua, memang waktu kita mengoleskan, kita lihat aktivitas kita akan berapa lama sih di luar yang kena matahari ya. Nah, tentu kalau kita mempunyai satu sunscreen dengan SPF 30,
PA-nya sudah +2, sebenarnya itu udah cukup untuk daily kegiatan rutin kita sehari-hari. Tapi tetap kita harus oleskan ulang. Paling tidak untuk tipe kulit kita yang tipe 4, 5 atau istilah kita sawo matang ya. Itu kita bisa mengoleskan ulang setelah 4 jam. Paling tidak 3 sampai 4 jam. Itu juga tergantung seberapa tebal kita mengoleskan. Ada orang yang karena tidak mau tebal-tebal, tipis aja, ya tentu semakin tipis kita mengoleskan, proteksinya juga kurang, pengulangannya juga harus lebih cepat, mungkin sekitar 3 jam ya. Dan tadi semakin kulit kita putih, tentu lebih sering mengoleskannya dibanding kalau kulit kita lebih gelap. Kenapa gitu dok? Emang apa perbedaannya kulit putih dan kulit hitam? Karena kalau kita kebetulan apa kita bilang Caucasian type, orang bule katanya ya, itu dibilangnya tipe kulitnya 1, 2 skin type-nya. Itu berarti melanin atau pigmen di kulitnya itu kurang. Nah tentu proteksi terhadap matahari kurang karena pigmen itu punya tugas menyerap sinar matahari sebagai tameng untuk tidak diteruskan ke bawah kulit. Nah kalau kita yang sawo matang, pigmen kita cukuplah ya, berarti kita punya perlindungan sebenarnya terhadap matahari, sehingga juga nggak usah terlalu sampai ketakutan sekali, tapi kita cukup mengoleskannya sekitar 4 jaman itu sudah cukup untuk diulang untuk yang SPF-nya 30. Nah dok, ada lagi nih permasalahan. Ketika kita menggunakan namanya sunscreen, kadang-kadang mukanya jadi celepuk, kayak pakai topeng gitu ya dok ya. Jadi putih, kesannya putih gitu ya. Ininya putih, ininya hitam lehernya gitu, badannya coklat ya, belang-belang kayak zebra jadinya dok ya. Itu yang membuat orang suka malas ya kadang-kadang memakai. Memang betul untuk tipe tabir surya atau sunscreen yang zaman dulu ya kita pakai itu kan biasanya putih banget ya. Nah itu putih banget itu memang kita bilang tabir surya fisik. Jadi dia tujuannya memantulkan sinar matahari. Makanya mesti pakainya tebal dan memang jadi pusatnya putih. Nah itu yang itu tidak menarik bagi kita yang sawo matang, mukanya putih, tangannya coklat gitu ya. Nah sekarang dengan satu teknologi yang tentu makin lama makin baik, diciptakan produk-produk tentu sunscreen yang bahkan diberikan tambahan pigmen sehingga kita bilangnya tinted ya, sehingga dengan memakai tabir surya itu kita juga tidak kelihatan terlalu putih ya, karena jadi sama lah. Nah itu yang membuat tentu kenyamanan memakai, diharapkan orang akan memakai lebih rajin. Nah dokter kebetulan bilang yang harus tinted gitu ya, UV protectionnya. Nah Melanox ini ya ladies ya, warnanya itu udah tinted banget lah. Kenapa aku bisa bilang tinted? Kita bisa lihat ya, aku keluarkan sedikit nih ya ladies, aku taruh di tangan. Nah warnanya itu tidak putih. Seperti seperti foundation. Ya, seperti foundation. Nah, kalau kayak ini kan kayak foundation ya dok ya, sekaligus sebagai UV protector juga. Ini berarti kita nggak perlu menggunakan foundation lagi dong dok, kan nanti terlalu berat atau gimana gitu? Sebetulnya kan kembali lagi tergantung aktivitas kita ya. Jadi kalau memang aktivitas yang ringan saja, kita tidak harus tampil karena mungkin di TV ya, dan atau mungkin kita menjadi peragawati yang memang harus tampil sempurna. Sebetulnya dengan cukup memakai sunscreen atau UV protector yang tinted aja sudah cukup. Bahkan lebih light, malah tekstur kulit kita lebih kelihatan ya. Tapi tentu tadi kalau kita mau menyembunyikan sesuatu, kadang-kadang bisa ada flek, kita mau sembunyikan atau ada bekas jerawat. Nah, kadang-kadang kita butuhkan juga ekstra seperti foundation tadi. Tentunya idealnya kalau kita keluar rumah jangan lupa UV protektornya atau tabir suryanya duluan. Betul. Setelah itu tunggu setengah jam paling baik supaya dia meresap ya, supaya dia mampu melindungi kulit kita. Itu paling penting ya. Tunggu dulu, jangan buru-buru langsung keluar ya. Nah, setelah dia setengah jam baru kita oleskan sebetulnya yang idealnya foundationnya tadi. Jadi betul-betul yang pertama itu sudah meresap. Udah meresap ya dok ya, seperti Melanox ini ya ladies ya. Udah meresap nih ke tangan saya, harusnya ke muka ya, tapi nggak apa, coba ya di tangan dulu ya ladies ya. Plus Melanox ini ladies juga mengandung SPF 30 kayak dokter tadi bilang, contreng ya kan. Dan juga PA-nya ini plus alias plus 2, contreng lagi. Nah gitu ya dok ya. Anyway dokter terima kasih lagi ya sudah berbagi sekarang mengenai penggunaan sunscreen. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang lainnya dok ya. Dan juga ladies terima kasih sekali ya sudah mendengarkan pembahasan saya dengan Dr. Nila. Dan jangan lupa ladies untuk yang nge-follow Facebooknya Melanox di Melanox Indonesia, dan juga follow Twitter dan juga Instagram di Melanox ID. Dan jangan lupa subscribe ya channel YouTube-nya Melanox. Kalau gitu saya Juliani pamit, and I'll see you next time. Bye.